Lancarnya madep emang penonton, bukan pengia ini. Orang berorangnya. Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal dan silaturahmi dengan tema satukan tangan, satukan hati, jalin silaturahmi dengan ikhlas, saling memaafkan di hari kemenangan, yang diadakan oleh paguyuban warga ndas meninggi orang kita, warga pertigaan Jalan Wadas Lintang, Perembun dan sekitarnya, warga desa Sedo Cilik, Gede dan desa Tersobo, Kecamatan Perembun, Kabupaten Kebumen, yang saya banggakan. Sahabat Ansor Banser yang saya cintai, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Beli permen dapatnya besusu. Hei orang Kebumen, I love you. Ini juga ada gemilang generasi milenial panggil. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ibnu Athaillah As-Sakandari, sahibul hikam, di dalam kitab hikam beliau mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu, janganlah bersahabat dengan orang-orang yang kegiatan-kegiatannya, tindakan-tindakannya tidak membuat kamu terengginas dan giat. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan yang tidak menunjukkan kata-katanya mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngopo. Coba yuk semuanya duduk. Silakan yang di depan untuk duduk. Mohon dimaklumi mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Oke? Yuk semuanya duduk yuk. Duduk itu bahasa ngapaknya apa? Apa? Jagong. Ayo sini teh jagong ya.
Itu daripada umpel-umpelan Rene. Itu biar di belakang sana biar bisa duduk. Rene, oh iya kamu di sini. Mudah-mudahan berdesak-desakan malam hari ini menjadi tiket masuk surganya Allah. Maka lakukanlah dengan ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Mas yang di situ duduk, Mas, kasihan itu yang di belakang. Udah. Duduk aja apa? Saya ulangi, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, la tashab man la yunhiduka haluhu. Janganlah bersahabat dengan orang-orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan giat. Kata kuncinya adalah bersahabat. Makanya di podcast terakhir saya dengan Mas Dedi, ketika saya harus negur Mas Dedi karena mengundang seorang aktivis LGBT di YouTube, saya bilang sama dia, jangan pernah anggap aku gurumu, tapi anggaplah aku sahabatmu. Sahabat itu apa? Sahabat itu seperti mata dan tangan. Maksudnya tangan menangis, mohon maaf, mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Maka yang kita cari di dunia bukan teman pacar, tapi yang kita cari adalah sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Bedanya adalah teman. Siapa itu teman? 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Dadilah seneng kabeh ngaku kanca. Siapa itu pacar? Pacar itu adalah satu orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Begitu punya pacar semuanya lupa. Yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Sahabat adalah satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Satu sahabat yang mau dan menemanimu di saat kamu menangis, itu lebih baik daripada 1000 teman yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Maka saya berdoa mudah-mudahan malam hari ini insya Allah kita bersahabat di dunia sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa bersahabat itu menjadi penting? Karena khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Maka ketika Dedi salah, saya datang, saya ingatkan dia, bro, kamu salah. Semua orang minta videonya di take down, dia tidak mau. Tetapi begitu saya datang, saya memberikan nasihat, mau. Kenapa? Karena nasihat itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Banyak orang punya niat baik, tetapi caranya tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Kenapa saya bisa diterima di dunia klub malam, lokalisasi anak-anak preman, ahli maksiat, dan lain sebagainya? Niat saya baik, saya lakukan dengan cara baik, alhamdulillah finishnya baik. Semua orang datang ke klub malam, diancam, dilawan. Saya datang, mereka welcome. Kenapa? Saya katakan, copet terminal itu goblok. Gobloknya kenapa? Yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Gus Miftah datang di klub malam sebagai copet, tapi yang saya copet hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyoh. Makanya kenapa saya disebut presiden para pendosa? Karena para pendosa, Pak, manut saya kasih tahu. Saya di lokalisasi di Surabaya, doli, ngodol-ngodol. Yang dulu orang bilang mustahil kamu bisa masuk doli. Alhamdulillah dengan bismillah saya akhiri dengan hamdalah. Manut. Saya mau ngaji di Surabaya, ada klub malam yang belum pernah saya sentuh. Saya ditelepon, bro, bisa nggak datang ke klub malam kami? Kenapa, Mas? Acara kami hari ini ulang tahun klub malam. Bisa nggak Anda hadir? Acaranya apa? Anak-anak pengen mendapatkan pengajian dari Gus Miftah. Saya datang. Saya pikir mereka datang siap dengan pengajian, artinya pakaiannya berukut, rapi, dan lain sebagainya. Ternyata salah, Pak. Mereka datang dengan menggunakan pakaian dinas masing-masing.
Yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Begitu saya masuk, mereka geger, Gus Miftah sambil ngangkat botol, hore. Akhirnya saya masuk, acara selanjutnya tausiah dari Gus Miftah. Saya naik panggung, mbak-mbak LC, semuanya minta selfie. Saya bingung, lihat ke atas susu, ke bawah paha. Saya lempar ke kiri, ketemu lagi, kanan ketemu lagi. Itulah alasan kenapa saya selalu pakai kacamata hitam. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. Ternyata apa? Persahabatan itu, mohon maaf, mencari ketulusan. Orang-orang itu saya mengatakan begini, segala sesuatu yang disampaikan melalui hati akan diterima oleh hati. Tapi segala sesuatu yang disampaikan secara emosi, maka akan ditanggapi secara emosi. Maka saya bilang, cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati, jangan dengan segenap jiwa. Kenapa? Kalau kamu putus dari pasanganmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Jomblo rumahnya kia. Ya raimu kia. Acak kayak gue, banter jomblo ya. Santai. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Kamu malah galau. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar ya. Maka apa? Lakukanlah sesuatu dengan niat yang baik. Saya bilang sama Mas Dedi, ada kalanya niatnya baik tapi caranya tidak baik, maka dianggap salah. Contoh, Raden Syahid yang menjadi cikal bakal Kanjeng Sunan Kalijogo. Dulu sebelum menjadi wali, beliau mencuri. Niatnya apa? Hasil curian diberikan kepada orang miskin. Tapi apa? Niatnya benar, caranya salah. Kemudian ditegur oleh wali yang lain. Kalau di Jakarta ada si Pitung, di Eropa ada Robin Hood. Niatnya soleh, tapi caranya salah. Saya bilang sama Dedi, maksud kamu ngundang LGBT apa? Padahal selama ini saya musuh besar kepada mereka. Saya bisa menerima perbedaan, tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Betul? Kalau perbedaan, saya punya tetangga Nasrani, saya bisa menerima. Saya punya tetangga Muhammadiyah, saya oke. Tetapi saya tidak bisa menerima segala bentuk penyimpangan, termasuk LGBT, lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Gay, cowok senang dengan cowok. Padahal jelas Al-Quran Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku ciptakan laki-laki dan perempuan. Ingat, Allah menciptakan manusia hanya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Ada Bambang di sini. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Ada benar. Artinya apa? Kenapa menciptakan Adam dan Hawa? Karena tujuannya adalah Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Supaya apa? Menikah. Berarti menikah itu laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki namanya gay. Caranya gimana? Anggar, sokok-sokokan. Kengkol matamu ya. Lah kalau laki-laki dengan laki-laki namanya engkol. Kalau perempuan dengan perempuan, mosok dakon. Laki-laki dan perempuan. Maka kalau ada penyimpangan itu harus kita luruskan. Luruskan. Makanya Mas Jadi bilang sama saya, bro, saya itu tidak mengkampanyekan mereka, tapi saya pengen ngasih tahu hati-hati dengan perilaku mereka. Saya ditanya, Gus, bagaimana dengan banci? Banci itu bukan status kelamin, tetapi makhluk jadi-jadian. Karena sebenarnya laki-laki tapi berpenampilan seperti perempuan. Itu sak janjane lanang. Kalau di Jawa Timur namanya laura, lanang ora wedo ora. Kalau lanang ora wedo ora itu namanya unsa.
Khunsa dalam kasuistik fikih itu ada seseorang yang terlahir dengan dua jenis kelamin. Apakah dia menjadi perempuan atau laki-laki? Berdasarkan analisis medis. Contoh yang paling terbaru faktual, Andi Manganang, seorang anggota TNI yang tadinya merupakan atlet nasional tim bola voli Indonesia, sama Jenderal Andika Perkasa dibawa ke medis, ternyata laki-laki. Maka kalau ada laki-laki dan perempuan, titiknya dipertahankan, tututnya ditutup. Tapi kalau dia cenderung kepada perempuan, dia punya rahim, titiknya ditutup, tututnya dibuka. Ayo, kamu seneng titik apa tutut? Lah titik berarti kamu gay. Makanya saya dulu teriak kencang ketika wartawan tanya sama saya, Gus, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Dorce Gamalama yang pengen meninggal dimakamkan secara perempuan? Saya menolak. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Artinya apa? Dia lahirnya laki-laki, harus dikuburkan secara laki-laki. Karena nama aslinya Dorce itu siapa? Dedi Yuliardi Ashadi, berarti dia cowok. Kalau kemudian dia dimakamkan secara perempuan, kan malaikatnya kaget. Loh, tak pikir tutut ternyata titit. Tak pikir batangan ternyata mangkoan. Makanya saya menolak. Apakah ada perbedaan memakamkan jenazah perempuan sama laki-laki? Yo beda bro, beda. Contoh, kain kafan, laki-laki sama perempuan lebih tebal mana? Lebih banyak kain kafan perempuan dibandingkan laki-laki. Inilah Pak, perempuan itu boros, bahkan mati saja masih boros, itu perempuan. Tapi hari ini saya ditanya, Gus, suami jahat itu siapa? Saya jawab, suami jahat itu adalah dia bisa beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak bisa beli skincare untuk istrinya. Karena perempuan itu cantik dari 4 hal. 1 dari sananya, 2 dari dananya, 3 dari letak kameranya, 4 dari skincare-nya. Makanya kalau dilihat ibu-ibu ini wajahnya glowing, tapi biasanya buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Kalau yang di sini beda, buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Tendangan bebek berimen. Kalau banjir ya beda, sing disayangi malah minggat. Maka apa pantunnya? Semarang kali ini budak, sing disayang matane picek. Kopi dulu. Siapa yang bilang seger? Pahit. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Jadilah seperti kopi. Dia jujur dengan kehitamannya, tidak perlu diputih-putihkan kayak wajah ibu-ibu. Makanya ibu-ibu tuh aneh. Saya mau tanya, yang suka bohong itu laki-laki apa perempuan? Hah? Perempuan. Siapa bilang? Memang dari penampilan laki-laki lebih jujur dibandingkan perempuan. Coba Anda lihat bapak-bapak, cuman pakai baju satu, pakai sarung, bahkan nggak pakai sempak, nggak ada masalah itu. Coba lah wong wedok delengen dia, ya Allah, ngapusi kabeh. Rambutnya dawa ya sambungan, alisnya ketok rapi yo lukisan, raine halus yo kukuran, irungnya ketok mancung yo suntikan. Untune rapi kawatan, bodine ketok dhuwur ya sandal jinjitan, susune gede ya ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi ki raimu kuwi lho ya tak kandhani. Tapi memang perempuan dituntut untuk pinter make up dan kenapa? Karena laki-laki itu kelemahannya di mata. Maka perempuan harus pinter dandan. Karena laki-laki kelemahannya di mata. Supaya apa? Matanya laki-laki tidak kemana-mana. Yang lucu itu laki-laki menuntut istrinya cantik, tetapi tidak pernah memberikan nafkah untuk kecantikan. Ingat laki-laki,
kecantikan istrimu tidak ditanggung BPJS. Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere. Maka wahai para suami, terimalah pendapat. Wahai para suami, hargailah pendapat istri. Dan wahai para istri, terimalah pendapatan dari suami. Mumet dasmu ya. Maka apa? Yang perlu kita lakukan hari ini mencari komunitas yang benar. Orang yang kemudian merubah dirinya menjadi banci rata-rata karena bersahabat dengan orang yang salah. Maka saya bilang saya nggak setuju dor tetap laki-laki, karena cara menguburkannya beda, kain kafannya beda, domir mendoakannya beda. Allahumma gfir lahu bagi laki-laki, Allahumma gfir laha bagi perempuan. Laki-laki hu, perempuan ha, banci hu ha. Hukum mewarisnya beda. Nah, di situ berarti apa? Bapak Ibu harus mencarikan lingkungan pendidikan yang bagus untuk putra-putrinya. Sehingga apa? Tidak salah pergaulan. Walaupun saya sering mengatakan apa? Orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Saya Bu, Pak, ketemu dengan orang salah pergaulan, klub malam, anak lokalisasi, prostitusi. Saya ketemu dengan PSK, ketemu dengan telembok. Lalu gini anaknya apa? Telembok. Lalu Tegal anaknya telembok, Cilacap telembok. Perempuan apa? Oh, cangkemnya kasar teman, masa lonte. Cangkemnya gosok temen ya. Kamu tahu telemboknya pekerjaannya apa? Telemboknya pekerjaannya dodol kroto. Apa kayak kroto? Pakan manuk. Jadi dulu Pak, saya sebelum masuk ke lokalisasi itu tahun 2000, tahun 99, ada tetangga saya di kos-kosan itu cantiknya minta ampun. Tiap hari bajunya ganti baru, penampilannya wow. Lah akhirnya saya tanya, Dek sini, ya Gus, kok kamu tiap hari bajunya ganti? Bapakmu orang kaya? Bukan. Bapakmu pengusaha? Bukan. Bapakmu pejabat? Bukan. Kok tiap hari baju kamu baru? Kan saya jualan Gus. Jualan apa? Kroto. Saya bingung kroto kia apa. Akhirnya saya ke pasar Ngasem di Yogyakarta. Saya tanya sama penjual burung, tonggo lenyong sugih jaring dodolan kroto. Kroto kia apa? Oh alah Gus, kroto kia pakan manuk. Manuknya siapa? Ya manukmu. Manuknya siapa? Nah, kenapa kita harus mencari pergaulan yang baik? Karena kadang-kadang kalau pergaulan kita tidak baik, justru akan menimbulkan banyak dosa. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan apa? Uhibbus sholihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh, walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kalau Anda merasa salah, bersahabatlah dengan orang soleh. Saya ulangi. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, uhibbus sholihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh, walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Alasannya apa? La'alli an anala bihimus syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan pertolongan dan kebaikan dari orang-orang soleh. Makanya dikatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di padang mahsyar bersama orang yang dicintainya. Anda datang ke sini karena cinta dengan Nabi, besok di surga bareng Nabi. Anda di sini kan cinta Kiai, besok di surga insya Allah bareng Kiai. Saya doakan minimal kalau toh Anda tidak bareng Kiai, tidak punya keturunan Kiai, saya doakan minimal mambu Kiai. Mambu Kiai luwih apik tinimbang Kiai mambu. Kalau Anda mencintai Kiai, itu adalah pintu masuk untuk bisa berjumpa dengan Nabi. Habib Lutfi mengatakan apa? Ini saya agak serius ya Mas. Habib Lutfi mengatakan apa? Nabi itu ibarat lampunya, Kiai itu ibarat saklarnya. Kamu sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan terangnya lampu kalau tidak menyentuh saklarnya. Artinya apa?
Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi kalau kamu tidak pernah mendekat kepada ahli warisnya. Siapa? Para kiai. Maka orang Wahabi salah yang mengatakan tidak penting ngaji sama kiai, mending langsung ngaji sama Kanjeng Nabi. Pertanyaan saya, matamu kapan deleng Kanjeng Nabi? Kalau orang Wahabi mengatakan langsung saja ngaji dengan Nabi, nggak usah dengan kiai, matamu kapan nyawang Kanjeng Nabi? Sementara jarak kita dengan Nabi 1400 tahun. Dari mana Anda bisa kenal dengan Nabi kalau tidak melalui ahli warisnya? Siapa? Alladzina hum warasatul anbiya. Yang menjadi ahli warisnya adalah para kiai. Kan kiai modelnya kata Gus, kula melu sing pundi. Selama kiai tersebut warasatul anbiya, Anda ikuti. Maka saya sering bilang, anak-anak gemilang yang sering datang ke pondok, saya bilang, jangan pernah membanding-bandingkan kiai. Anda boleh suka dengan satu kiai, tetapi tidak boleh merendahkan kiai yang lain. Kenapa? Kiai itu punya kelebihan masing-masing. Betul? Mungkin saya dikasih kelebihan oleh Allah untuk masuk ke kalangan para artis, para selebritis. Kenapa? Karena selama ini jarang kiai NU yang bisa masuk ke kalangan para artis. Gus Miftah diterima. Kenapa? Ganteng. Sombong matane. Contoh. Makanya perjuangan kita masing-masing. Mungkin Mbah Modin di Perembun berjuangnya di masjid, mengamankan akidah amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga tradisi yasinan, menjaga tradisi tahlilan, menjaga tradisi solawatan, manakipan, berjanjenan. Kenapa? Karena banyak orang Wahabi yang membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan. Maka tugas Mbah Mudin di kampung untuk mempertahankannya. Maka kalau saya ditanya, Gus, siapa kiai idolamu? Mbah Mudin, Mbah Rois di kampung-kampung. Kalau di sini namanya apa? Lebih Mbah Kaum. Itu orang luar biasa, Pak. Mempertahankan yasinan malam Jumat walaupun hanya orang 20. Mempertahankan selamatan. Mbah Kaum, luar biasa. Tapi jenengan ratau ngajeni Mbah Kaum. Langgeng mantu polisi, banggane minta mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Mbah Kaum. Polisi penting, Mbah Kaum nggak kalah penting. Tentara penting, Mbah Mudin nggak kalah penting. PNS penting, Mbah Mudin nggak kalah penting. PNS mati yang bungkus siapa? Polisi mati yang bungkus siapa? Tentara mati yang bungkus siapa? Banser mati yang bungkus siapa? Kau mati bungkus dewek. Jangan aniaya sama Mbah Kaum, mereka orang luar biasa. Senajan to sarunge nglinting, ambune kelembak menyan, untune gadulen pisan. Tapi mereka orang yang luar biasa. Maka saya bilang, selama ulama tersebut warasatul anbiya, Anda harus menghormati dan menghargainya. Tidak boleh Anda membanding-bandingkan. Bahkan mohon maaf, saya sering berbeda pendapat dengan Habib Rizik. Tetapi selaku duriannya Nabi, beliau saya hormati, walaupun tidak harus saya taati. Saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik, bukan berarti saya meninggalkan rasa hormat kepada Habib Rizik. Soal berkebangsaan, saya beda dengan beliau. Soal wawasan kebangsaan, saya berbeda. Tapi bukan berarti saya tidak menghormati beliau, walaupun saya berbeda pendapat dengan beliau. Maka dalam kaidah kitab taklim disebutkan, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Anda boleh tidak taat, tetapi wajib untuk hormat. Kenapa kok kita hari ini punya penyakit sukanya banding-bandingkan kiai, terutama di TikTok, di Instagram. Kalau ini mah kiai gue, andalan gue. Dengan kemudian apa? Menjelekkan ustadz yang lain. Anda boleh suka satu Habib, tapi bukan berarti kemudian menjelekkan Habib yang lain. Saya sampaikan, Nabi itu jumlahnya berapa, Mas? 124.000 Nabi.
Yang menjadi rasul 313, yang wajib diketahui 25, seperti yang tertulis dalam kitab Aqidatul Awam. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqi watanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayubu tada suaibu harunu wa musa wal yasa dzulkifli dawudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khotimun dahaya alaihimu sholatu wassalamu wa alihim madamatil ayamu. Artinya apa? 25 wajib diketahui, 313 rasul, 124.000 nabi. Nah, saya ingin ini, kalau nabi jumlahnya 124.000 nabi, kiai itu ahli warisnya, berarti warisannya beda-beda. Nabi jadi raja, jadi presiden. Contohnya Daud. Begitu turun ke ahli waris, ada kiai jadi presiden. Contohnya Gus Dur. Orang yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang, di Indonesia cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Ini. Oke, kunyuk ya. Ada nabi jadi raja, Nabi Daud. Kiai ada jadi wakil presiden, yang mulia Al-Mukarram Kiai Ma'ruf Amin ya. Jadi wakil gubernur Gus Yasin, jadi gubernur Bukhofifah, dapat warisannya Nabi Daud. Ada nabi kaya Sulaiman, turun ada nabi kaya, ada kiai kaya Kiai Asep Mojokerto, kaya miliarder. Ada nabi gagah Musa, begitu turun ada kiai gagah Gus Nuril, Gus Maksum Pagar Nusa, gagah. Ada kiai, mohon maaf, ada nabi alim, Nabi Idris, Nabi Khidir, begitu turun ada kiai alim, Kiai Said, Gus Bahak, Gus Koyum, alim. Ada nabi miskin, siapa? Isa, begitu mudun Mbah Kaume Perembun, umpamanya. Mbak Kaume langsung ngendikan matane. Endi ki Mbak Mudin iki? Mbak Mudin, Mbak Kaum. Oh, di. Oh, biasanya wajahnya kayak kentongan. I love you Mbak Kaum pokoknya. Ada nabi ganteng, siapa? Yusuf, begitu turun ada kiai ganteng, siapa? Jadi semua punya maziyah masing-masing. Falikul syai'in maziyah. Kamu pengen belajar Quran, manusia Quran, kamu datang ke Gus Baha. Anda pengen belajar tasawuf, datang ke Kiai Said. Anda pengen ngaji kitab kuning yang bagus, datang ke Gus Koyum. Semuanya punya kelebihan. Anda pengen tahu bagaimana manajemen ngurusi ahli maksiat, tanya ke Gus Miftah, ahlinya. Ahlinya ahli, intinya inti. Amit ketu. Ada Pak Bupati. Assalamualaikum Pak Bupati. Ya Bupati telat ya ora apa-apa. Biasa telat. Sugeng Binara Pak Bupati. Ya Allah, aku kan jaluknya dekat kok iki kambil ya. Kambilnya kayak gini ya. Goblok temen panitia iki ya. Lihat apa? Wis goreng. Oh inyong jaluknya dekat diwenehi kambil. Iki lah inyong ombe mulai silite inyong kereminen. Kan Nabi Yusuf haus.
Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi semuanya punya kelebihan masing-masing. Gak boleh kemudian kita banding-bandingkan. Tujuannya apa? Untuk saling melengkapi. Untuk saling melengkapi. Maka ada yang seperti Mbak Kaum ngopeni orang-orang di pedesaan. Ada orang-orang kayak saya yang kumpulnya dengan artis-artis. Makanya saya bina Deddy Corbuzier, saya bina Aura Kasih, saya bina Nikita Mirzani. Kan lumayan. Saya minggu depan ini akan mensahadatkan seorang artis dari Indonesian Idol. Lah kalau Mbak Kaum perempuan tak ajak, ya lagi lemulih. Kan ya bahaya temen ya. Ngomong Mbak Mudi ini kini tak ajak pengajian ke lokalisasi, ya gila mancing lagi lemulih. Ayo selawatan dulu yuk. Pak Bupati datang kita selawati ya. Mbak Kaum datang kita tahlili ya. Semoga Mbak Kaum perempuan panjang umur. Orang sedunia mati Mbak Kaum hidup sendiri. Kan ini siapa ya? Ayo kerja. Selawat hadroh. Dipegang dia kerja. Hadroh apa namanya ini? El Hikmah. Gue sanggup itu. Dulu pada. Inyong baik durung ya. Ayo selawatan. Minta lagu baru apa lagu lama? Baru belum jadi. Yang lawas, rusak. Selawatnya wong Indonesia ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Mana disit ya? Kita kamu udah duduk banget. Udah duduk baik. Ya kan dua dalil ni'matul udud ba'da dahab. Alhamdulillah saya dari kecil sampai hari ini tidak pernah merokok. Walaupun bapak saya perokok, kakak saya perokok, adik saya perokok, saya tidak merokok. Ibu-ibu kalau pilih menantu yang merokok apa tidak? Tidak, Gus Miftah. Kenapa? Jantungnya saja dijaga, apalagi hati anakmu. Bapak saya itu perokok berat. Kemarin saya pulang, saya bawakan buku Bahaya Merokok. Alhamdulillah, bapak saya langsung berhenti membaca. Pengajian karo Inyong, sampingnya anak dokter. Apa Inyong merokok? Dokternya ngomong kayak gini, Pak Kiai ajak ngerokok terus, nanti mati loh. Bapak saya bilang, ya super maning. Kalau teng Kebumen rokok bahasa nggak pakai apa? Inyong ben tahu ngaji teng omahe dalangan dos. Sadrenge dadi bupati. Ditawari udut nganggo bahasa Tegal. Ora udut. Pak Kiai kesuku-suku ngobori cocot kayak gini. Ya cocotnya siapa ya? Bahasa ngapak ya salah satu bahasa sing Inyong seneng. Lelucu. Ana wong ngapak dolan ning kampung Bandung. Manjing kota Bandung, ngindak, ngicak kotoran. Lah orang ngapak teriak kayak gitu, "Tai ini siapa ya?" Orang Sunda jawab, "Iya mah taina urang." Nah, mulai jadi masalah. Menurut orang Sunda, urang itu artinya orang. Menurut orang ngapak, urang itu artinya udang. Orang Sunda, orang ngapak kira terima. "Tai ini siapa ya?" "Iya mah taina urang." Orang ngapaknya ngamuk, Inyong ra percaya. Tai ini urang kok gedene sekian. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, lagu yang semuanya bisa. Ya Rasulullah.